Pak, kemarin Kejagung memeriksa Fiona Handayani. Apa yang didalami penyidik dari pemeriksaan Fiona Handayani kemarin? Memang kemarin dalam perkara pengadaan laptop berbasis Chromebook, tim penyidik Gedung Budar sudah memeriksa Fiona Handayani sebagai saksi untuk melengkapi berkas-berkas terhadap 4 tersangka, di mana yang bersangkutan diperiksa kurang lebih hampir 9-10 jam oleh penyidik, digali keterangan dia terhadap pengadaan tersebut. Peran dia tuh apa sih Pak? Kan kemarin kalau dari kubu Fiona bilang komunikasinya terkait proyek itu. Karena kan ya tentu kalau terdahulu dalam itu ininya penyidik, tapi yang jelas dia sedikit banyak ikut terlibat dalam proses pengadaan itu bersama-sama dengan saksi tersangka JT kalau nggak ada di situ. Tapi itu nanti pendalamannya materi penyidik masih dicari. Pak, soal ini kan di medsos ramai soal yang masa Sylvester nih Pak. Ya? Soal Sylvester, nah itu dari Kejagung gimana? Oh Pak? ya, terkait Sylvester kan ini sudah inkrah perkaranya dan menjadi kewenangan daripada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku jaksa eksekutornya. Rekan-rekan coba tanyakan ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Ini perkara kan agak lama juga ya. Biar dikonfirmasi aja dengan kapan akan dilaksanakan. Oh, berarti Kejari yang ini? Kejari, karena secara itu perkara bidung tidak pidana umum dan kewenangan dari jaksa yang menanganinya, eksekutornya di Kejari. Nah, kalau dari kubu Sylvester itu kan klaimnya sudah berdamai dengan Pak Jika. Nah, kalau seandainya sudah berdamai tapi udah ada vonis tuh, Secara ininya gimana Pak? Ya, bagi kejaksaan tetap melaksanakan sesuai dengan aturannya. Kita kan sudah inkrah, artinya terlepas dari ada perdamaian. Kalau perdamaiannya sebelum penuntutan biasanya dipertimbangkan. Tapi ini kan sudah selesai, artinya ya silakan aja nanti punya cara-cara lain yang jelas kejaksaan akan melaksanakan nantinya mengeksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut. Berarti hukumnya tetap berjalan Pak ya, mesti ada. Hukum kita tetap berjalan secara. Sama satu lagi Pak, ini kan di depan kan terlihat ada rampur nih Pak, milik TNI Pak. Karena kan sebelumnya hanya anggota, nah ini sekarang kendaraan. Nah, ini gimana Pak nih? Baik, pertama kita tegaskan dulu bahwa kejaksaan sudah ada MOU kerjasama antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI terkait pengamanan kejaksaan juga jaksa. Terus juga kita juga sudah ada perpres juga terhadap kita terkait dengan Perpres nomor 66 tahun 2025 perlindungan terhadap jaksa. Yang selanjutnya juga kita dalam hal ini kebetulan ini kan juga kadang operasi rutin di sini ada Satgas PKH. Ini kan Agustus ini kan dalam rangka untuk capai apa? Untuk target teman-teman ini. Kebetulan di Satgas PKH ini ada unsur TNI juga. Jadi sudah biasa pengamanan sini. Memang ditempatkan, ya kita siapkan aja. Dipersilahkan. Ada berapa sih Pak total rencana? Itu kendaraan? Ada dua. Tapi makanya secara urgensinya itu apa sih Pak sampai ada ya? Ya pengamanan lah itu teman-teman TNI lebih. Tidak ada masalah. Kan ini juga alat tempat ini juga. Alat kita negara juga. Kebetulan angin-angin perkara besar kan. Bukan karena permintaan dari Kejagungnya. Oh enggak. Ini PKH. Ya, karena kan ada unsur TNI di dalamnya. Kejagung menerima indikasi serangan-serangan nggak sih Pak sampai harus? Oh enggak, sampai saat ini enggak ada. Ya. Kalau kemarin kan dibilang red notice-nya itu berkasnya sudah masuk ya Pak ya ke sana ke pihak apa namanya kepolisian juga karena jadi prosesnya sampai saat ini apakah ada update terbaru? Lalu kemudian DPO itu kan dikatakan baru diterbitkan minggu depan. Sebenarnya kenapa mesti menunggu minggu depan gitu Pak? Baik. Yang pertama kita sudah melakukan pemanggilan terhadap MRC sebagai tersangka sebanyak 3 kali. Nanti selanjutnya ditindaklanjuti dengan langkah hukum diantaranya penetapan DPO. Nah ini kan kita lalui bertahap secara jenjangnya. Untuk memperoleh kita terus ada tahapan yang kita lalui. Salah satu persyaratnya itu kan panggilan sudah sesuai aturan dan juga ada penetapan DPO-nya.
nanti diajukan red notice. Red notice sudah kita layangkan sambil melengkapi ketentuan-ketentuan. Nantinya diagendakan dirapatkan dari Interpol di sini. Dan setelah itu baru dikirim ke Lyon, ke Prancis. Nanti setelah itu ketika di-approve nanti udah tinggal ditetapkan red notice keluar, udah nanti semua imigrasi seluruh dunia akan mengatakan yang bersangkutan atau ketika melalui satu negara akan dipertanyakan karena sudah di red notice. Ini kan maksudnya ketahuan Reza Khalid ini sudah tidak ada di Indonesia sudah sejak lama ya Pak, sebelum penetapannya sebagai tersangka bahkan. Nah, apakah dengan masih adanya proses untuk penetapan DPO ini akan membuat si tersangka ini makin bisa menjauh atau menghilangkan yang jelas jejaknya? Ketika nanti ditetapkan sebagai DPO ya ruang gerak dia makin terbatas, apalagi kalau sudah terbit red notice kemana-mana dia akan terbatas. Makanya kita harapkan sih kalau bekerja kooperatif aja. Ya, kan? Tapi kalau dari Kejagung sendiri sudah mengendus belum sih Pak keberadaannya di mana? Penyidik sudah tahu. Yang di Malaysia Di- apa? Itu masih rahasia. Tapi maksudnya di luar negeri, Eropa, Asia atau di mana itu Pak? Yang jelas masih ada lagi. Di luar Jadi ini. langkahnya tidak akan ada pemanggilan paksa, penjemputan paksa begitu ya Pak? Menunggu aja Pak? Begini. Protes dan Tahapan-tahapan ini kan kita terkait memang kalau yang bersangkutan atau di luar negeri kan kita punya upaya paksa penyidik dalam hal itu. Tetapi ketika itu melibatkan kalau yang bersangkutan ada di negara lain, itu ada kedaulatan hukum yang harus kita hormati. Kita tidak bisa memaksakan. Juga di sini dulu kita pertama juga kita harus melakukan diplomasi hukum juga dengan negara-negara tetangga. Misalnya kita pernah juga melakukan diplomasi hukum dengan Australia, ya kan? Dan red notice ini tidak bisa dipaksakan di negara. Tapi kalau ibaratnya mereka tidak kooperatif, itu kita akan bisa juga melakukan hal yang sama. Namanya asas apalagi saya resiprokal kalau nggak salah resiprokal. Ketika kita meminta keberadaan katakan DPO kita di negara lain, negara yang bersangkutan tidak mengindahkan, kita bisa juga melakukan hal yang sama. Azas timbal baliknya. Pak, tadi kan dikatakan keberadaan dari Riza Khalid kan sudah diketahui nih ya, tercium. Nah, sedangkan kan DPO belum diterbitkan, Pak. Nah, apakah nantinya bisa langsung menangkap itu si Riza tanpa harus ada di DPO apa gimana? Tidak bisa. Nah begini, kita harus menghadapi pertama kedaulatan negara lain. Di situ aja ada kedaulatan hukum. Di situ kita tidak memaksa. Tapi sudah ada kerjasama belum sama negara setempat Beberapa yang negara diketahui? kita sudah ada perjanjian dengan ekstradisi. Dengan Singapura kita sudah ada, dengan Australia kita sudah ada. Termasuk dengan negara yang saat ini Riza sudah terendus. Nanti saya pelajari lebih lanjut apakah dengan negara yang terindikasi ini ada perjanjian ekstradisi atau tidaknya. Berarti menegaskan kembali penyidik dari Kejagung sudah mencium keberadaan Riza Khalid ini tidak ada di Indonesia. Ya, untuk sementara ini sudah yang bersangkutan tidak ada di Indonesia. Makanya meminta Riza Khalid untuk kooperatif untuk menyerahkan diri Pak tadi ya. Ya, kita sangat mengharap Pak. Kalau dari Kejagung akan manggil saksi-saksi lain nggak Pak? Misalnya keluarga atau mungkin dari penasihat hukumnya Riza sendiri atau seperti apa gitu? Dari orang-orang terdekat Kita juga. tidak gitu. hanya keluarganya, kalau memang ada saksi-saksi lain yang terindikasi, kita akan melakukan pemanggilan. Dan kami tidak hanya penyidik di dalam ini, tidak hanya mengejar terhadap tersangka, tapi kita juga terhadap aset-aset. Contohnya kemarin kita melakukan penyitaan itu kan kita peroleh dari saksi lain yang terafiliasi. Artinya penyidik nggak tinggal diam, tidak hanya mengejar pelaku tindak pidananya, tetapi juga kita mengejar aset-aset dari hasil kejahatannya atau alat yang dijadikan alat kejahatan seperti itu. Kita terus teman-teman penyidiknya udah menyebar kemana-mana. Yang terafiliasi ini apakah perusahaannya atau Perorangan. perorangan? Sementara ini orang juga di dalamnya dia ada perusahaan juga. Yang jelas saksi ini sudah dipanggil 3 kali tidak pernah hadir. Dan keberadaannya di saat itu di luar negeri informasinya. Kita tunggu aja nanti. Juristan gimana Pak kelanjutannya? Kan kemarin katanya Kejagung sudah memberikan surat untuk mengajukan red notice ke juristan tuh di Barreskrim. Ya, on proses. Termasuk dengan MRC.
mungkin bisa nanti sekalian. Berarti keduanya udah status buronan atau bukan? Kalau JT setahu saya mungkin nanti saya cek lagi ya, pastinya kayaknya udah DPO kayaknya. Kalau buronan nggak perlu nunggu red notice tuh Pak? Nah, tetap dong, itu DPO itu bagian dari persyaratan untuk dilengkapi oleh mengajukan red notice. Pak, kemarin di pengadilan Tipikor, Hotman Paris menyatakan bahwa meminta Kejagung untuk menghentikan proses hukum terdakwa kasus lain di kasus gula karena Tom Lembongnya yang memperkaya pihak-pihak lain itu tidak diproses lagi. Nah, bagaimana tanggapannya Pak? Pertama, terhadap permintaan penasihat hukum dari para terdakwa ya, itu memang haknya, silahkan diajukan. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa pemberian abolisi dari Presiden terhadap saudara Thomas Lembong ini kan sifatnya personal. Bagi kami proses hukum terhadap yang lain tetap berjalan. Dan karena dalam Kepres itu di Kepres nomor 18 tahun 2025 itu sudah jelas disebut bahwa segala proses hukum dan akibat hukum terhadap saudara Thomas Trikasih Lembong ditiadakan. Artinya hanya berlaku personal terhadap abolisinya, dan abolisi juga memang sudah benar, itu kan hak presiden, ini hak prerogatif yang dijamin oleh undang-undang. Pak, abolisi itu menghapus kronologi perkara dalam kasus itu ya Pak? Enggak, hanya proses hukum terhadap yang bersangkutan. Personal ya. Berarti Terhadap yang lainnya tetap berlanjut proses hukum. Berarti tetap ya, Tom itu adalah orang yang Perbuatannya tetap ada, tetapi proses hukum terhadap yang bersangkutan, perbuatan pidana tetap ada. Gitu. Bedakan, bukan membebaskan di situ kan. Kalau membebaskan itu kan ranah dari pengadilan, dan kita hormati semua. Ada secara hukum, kita ada konstitusional, itu bedakan. Kalau balik lagi soal MRC Pak, sedikit untuk menegaskan lagi, berarti masih akan ada saksi-saksi yang diperiksa hari ini dan ada kemungkinan ada tersangka baru penambahan di kasus. Sementara ini kan 18 ya tersangka, baik yang tahap pertama, kedua. Saksi-saksi tetap akan pemeriksaan. Pokoknya segala penyidik akan menelusuri sampai semana yang pihak yang terkait. Bukan tidak menutup kemungkinan apabila nanti dalam perkembangannya setelah didalami oleh penyidik ada pihak-pihak lain yang berkontribusi dan fakta hukumnya ada, didukung minimal dua alat bukti, bisa jadi berkembang. Kan beberapa perkara di Kejaksaan Agung, contoh kan perkara besar awalnya cuma satu, ketika persidangan berkembang kita bisa berapa, itu kan banyak. Jadi kita lihat fakta semua perkara, tidak hanya di perkaranya MRC, di perkara Diknas juga bisa, baru 4 di kasus Ritek juga bisa. Kita lihat perkembangannya. Yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini ada Pak pemeriksaan saksi di kasus ada perkara ini? Selalu ada, hampir beberapa ini. Nanti kita fokus. Hari ini ada, tapi perkara yang kalau nggak salah ada perkara tetap berjalan teman-teman. Perkara yang Ritek hilang minyak dan ini atau beda? Ini ada. Oh ya, ini Iya, ada. gitu. Berapa orang? Saya tidak tahu pasti, tapi jelas ada menurut informasi dari penyidik. Dari pihak? Saya nggak hafal pasti ya. Ya ada yang diperiksa. Ada. Pak, Tapi teman-teman juga sedang bergerak juga menulis aset. Jadi ini kan penyidik juga terbatas ya, nggak di berbulan ini. Nggak ada tekanan-tekanan dari siapapun ya Pak? Nggak dalam ada. pemeriksaan ini? Independen kita. Nggak ada campur tangan. Pak, kasus Darok Richard kan Kejagung sudah mencegah 2 pemilik Sugar Group ya. Oh, iya. Dari Sugar Group itu. Nah, ada kemungkinan dia dipanggil nggak sih Pak ke depannya? Kemarin kan dia yang bersangkutan beberapa kali dipanggil ya. Memang terhadap 2 orang yang bersangkutan itu perkara ini kan pengembangan dari suap di Pengadilan Negeri Surabaya. Dari pengakuan Zaro di persidangan, baik oleh Berkas mengakui bahwa dia menerima juga musik perkara. Nah, terhadap keterangan-keterangan ini didalami oleh penyidik. Nah, dari keterangan ini ada diduga 2 orang ini kita melakukan pencekalan betul. Dan
tapi kedudukan yang bersangkutan saat ini masih sebagai saksi kedudukannya. Dua orang itu yang diduga memberikan uang ke Jarod apa gimana? Yang terindikasi menurut Jarod pihak yang memberikan. Nah, berarti ada kemungkinan kedua orang itu bakal menjadi tersangka ya Pak? Sampai saat ini belum, yang diberikan masih saksi kita, masih pendalaman. Ya? Sip.